hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi lagu Di Pintumu. Oke, sambil geraknya semangat ya. Adik-adik, itu dia lagu pertama kita tadi. Sekarang kita mau lanjut lagu kedua. Jangan ada yang duduk dulu ya. Masih bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Laskar Kristus. Sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami sehingga kami dapat beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebentar lagi kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak lain yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan agar dapat menyampaikannya dengan baik. Tuhan juga kiranya memberkati kami agar dapat mendengarkan apa yang disampaikan kakak layan dan dapat duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Tasya hari ini? Kalau sudah siap, kakak mau lihat dulu nih. Oh, oke. Sudah pada rapi duduknya, berarti sudah siap mendengarkan cerita. Hari ini kakak mau bercerita tentang bangsa Israel yang ketakutan adik-adik. Kira-kira bangsa Israel ketakutan kenapa ya? Jadi adik-adik masih ingat kan
bangsa Israel kan menjadi budak atau pembantu di tanah Mesir, dan akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh siapa? Bapak Musa yang waktu itu membelah Laut Merah itu loh, ingat ya. Nah, Tuhan Allah menjanjikan tempat yang baru untuk bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Tapi adik-adik, perjalanan menuju tanah Kanaan itu tidak sebentar. Bukan seperti nih, misalnya kita mau pulang kampung ke Medan, naik apa? Pesawat ya, bisa cuma 2 jam. Tidak seperti itu adik-adik, memakan waktu yang sangat lama. Nah adik-adik, karena waktu perjalanan yang sangat lama, mereka mulai mengeluh, kecapean, nggak sampai-sampai nih ke tanah Kanaan. Memang tanah Kanaan itu seperti apa sih? Nah, pada saat itu mereka mendengar berita-berita dari orang lain kalau tanah Kanaan itu berisi orang-orang yang jahat adik-adik, orang-orang yang bertubuh besar, sehingga mereka menjadi takut. Nah, adik-adik, ketika mereka takut, mereka menangis. Mereka tidak percaya kalau Tuhan memberikan tanah yang bagus, yang baik kepada mereka. Mereka mulai menangis, mereka takut. Nah, pada saat itu adik-adik, ada seorang bapak, 2 orang deh, namanya Bapak Yosua dan Bapak Kaleb. Nah, mereka sudah melihat secara langsung tanah Kanaan itu. Ketika mereka melihat bahwa bangsa Israel itu menangis ketakutan, mereka mengoyak bajunya, mereka sedih. Mereka berkata, "Kenapa kamu mempercayai orang lain? Kan Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah yang baik, yang bagus untuk kamu. Harusnya kamu percaya dong." Begitu kata Bapak Yosua dan Bapak Kaleb. Nah adik-adik, Tuhan sudah menjanjikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada bangsa Israel. Tuhan juga yang tidak ingin bangsa Israel ini menjadi budak terus di tanah Mesir. Tuhan yang memimpin mereka melalui Bapak Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan jugalah yang akan memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Jadi mereka tidak perlu takut adik-adik, karena ada Tuhan yang selalu melihat mereka dan juga menjaga bangsa Israel. Nah adik-adik, janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk terus menjaga bangsa Israel juga sama janjinya kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan memberikan nafas kehidupan ya adik-adik. Nah contohnya apa? Contohnya seperti hari ini, ketika kita bisa bangun pagi, itu semua karena penyertaan dari Tuhan. Adik-adik bisa ikut IMPA online, itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati papa dan mama dalam pekerjaannya, sehingga bisa memberikan paket untuk adik-adik beribadah. Jadi adik-adik pun tidak boleh nih merasa takut akan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi ya, karena Tuhan pasti menyertai kita. Jadi nih adik-adik, misalnya kalau di sekolah adik-adik takut nih mau ujian, ya jangan takut, karena ada Tuhan yang sudah menyertai adik-adik sepanjang adik-adik belajar. Jadi ketika adik-adik ujian nanti, adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik karena sudah diberkati Tuhan dalam belajarnya. Tapi belajarnya harus serius ya. Dan seperti contoh yang lainnya, ketika COVID nih saat ini, adik-adik juga jangan takut, karena Tuhan pasti memimpin kita supaya kondisi sekarang cepat pulih. Tapi adik-adik tetap harus mau mendengarkan anjuran pemerintah untuk tetap pakai masker dan menjaga kebersihan. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka mau mendapatkan tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus mendengarkan kata-kata Tuhan. Mereka tidak boleh nih bandel, tidak boleh bersungut-sungut mengeluh, tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Allah. Nah adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik merasakan takut, adik-adik harus ngapain? Adik-adik harus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Pasti deh Tuhan tolong. Begitu ya adik-adik. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh lupa berdoa. Kapan aja berdoanya? Bangun tidur ya, sebelum makan, sesudah makan, sebelum beraktivitas. Kapanpun deh adik-adik merasa harus melakukan sesuatu, kita harusnya berdoa.
Begitu ya adik-adik cerita pada hari ini. Sampai jumpa di info selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Sekarang kita ingin merespon cerita Tuhan dengan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan nyanyian Burung Pipit yang Kecil. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita ya. Semoga kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi merasa takut. Kenapa? Karena sudah ada Tuhan ya. Kalau misalnya nih ditinggal mama papa pergi kerja, jangan takut, jangan nangis-nangis, karena pasti mama dan papa pulang ya. Pasti Tuhan akan memberkati adik-adik di rumah, dan tentunya memberkati mama papa dalam pekerjaan. Atau nih misalnya adik-adik tidur sendiri, jangan takut, pasti ada Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik dalam tidur adik-adik. Nah sekarang kita mau menutup ibadah ya. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah boleh mengikuti IHMPA online. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami tidak perlu lagi merasakan rasa takut. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi juga akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati kami dalam aktivitas selanjutnya. Berkati juga orang tua kami, papa dan mama dalam pekerjaan mereka, supaya mereka dapat tetap semangat dan juga sehat-sehat selalu dalam pekerjaannya. Berkati juga kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran perkataan orang tua dan tentunya mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sudah memasuki semester baru. Biarlah kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik, dengan serius. Kami yakin Engkau memberkati kami dalam setiap proses belajar mengajar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memberikan mereka panjang umur, kesehatan, dan juga sukacita di usia yang baru ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati Bapak dokter, Ibu dokter, dan juga perawat, serta obat-obatan yang dikonsumsi supaya teman kami dapat lekas pulih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak layan yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak layan kami dalam aktivitas mereka selanjutnya. Kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Biarlah kami dapat terus memberikan persembahan, tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga kami dapat memberikan diri kami untuk terus mau melakukan firman Tuhan, mau ikut ibadah, mau terus bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Jangan lupa ada aktivitas yang harus dikerjakan, adik-adik kerjakan, dan kalau sudah selesai di-share ya di Facebook ataupun Instagram. Yuk adik-adik, tahun ini harus lebih semangat lagi dalam mengikuti IMPA maupun aktivitas-aktivitas yang ada. Sampai jumpa.